Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental di mana aja berada, sambil santai buat video. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, ini udah nggak asing lagi, apalagi saat ini lagi boomingnya cupang. Jadi semua penghobi baru atau breeder-breeder baru udah termasuk paham tentang dua produk ini. Hanya sengaja saya buat video ini, ya mungkin ada buat teman-teman di rumah yang masih belum paham, ataupun yang sudah paham, sekedar ajang silaturahmi dari saya yang menonton. Dari saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, ini adalah Artemia. Artemia ini ada berbagai macam merek. Jadi yang umumnya memang Supreme Plus, ini juga ada berbagai macam grade. Jadi kalau menurut saya pribadi, pemakaian Supreme Plus ini memang cukup ideal, cukup baik, karena memang kondisinya kita menetaskan dulu, jadi ada nyawa, jadi hidup di situ. Dan untuk satu ini adalah Polaret. Jadi Polaret ini saya kategorikan di sini telurnya Artemia yang tidak bersangkang, jadi udah instan. Jadi Polaret ini digunakan sebagai pengganti lah. Nah, jadi mungkin teman-teman di rumah agak susah cari Supreme Plus, bisa teman-teman pakai Polaret, ataupun mungkin boros, bisa selingan pakai Polaret juga. Jadi boros di Supreme Plus, di Artemia hidup ya, itu bisa kita gantikan dengan Polaret karena cukup instan di sini. Terus untuk Artemia sendiri ini yang saya ketahui selama ini adalah ada dua macam, itu Artemia laut dan Artemia air tawar. Dan untuk Artemia laut itu yang umum, yang banyak dicari. Jadi Artemia laut ini kita tetaskan dahulu pakai media tetas, yaitu yang pertama aerator, yang kedua seperti ini. Jadi rancangan saya buat simpel-simpel aja, jadi nggak perlu secakep mungkin lah. Jadi saya cuman seperti ini aja. Nah, jadi ini saya beri selang, terus di sini nanti saya kasih stop keran. Nah, langsung saya masukkan ke aerator. Jadi saat penggunaan, nah ini mungkin buat teman-teman yang masih baru, sekedar mengulas saja. Di sini saya menggunakan air. Jadi setiap teman-teman ingin cetak Artemianya, gunakan air kurang lebih, sisakan kurang lebih 7 cm lah ya. Nah, jadi agar nanti saat kita tembak aerator itu otomatis cipratan yang ada, jadi Artemianya tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, itu seperti itu. Masa penetasan itu 2 kali 24 jam. Biasanya sih 1 malam udah ada yang menetas, tapi kurang maksimal. Nah, terus untuk media tetasnya sendiri, bahan-bahannya ada tambahan lain, yaitu garam. Jadi garam itu bebas, bisa pakai garam ikan ataupun garam dapur, itu teman-teman bisa gunakan. Kenapa? Ini kategori Artemia laut, jadi kita memerlukan garam untuk media penetasannya. Mungkin ada pun Artemia tawar, jadi teman-teman tidak pergunakan garam, hanya sekedar umumnya di sini yang kita gunakan itu Artemia laut, yaitu media penetasan menggunakan garam. Terus saat masa-masa panen, jadi setelah 24 jam itu kita panen. Itu setelah kita lihat, itu otomatis dia banyak sekali yang bergerak-gerak seperti jentik-jentik kecil. Nah, itu kita diamkan dahulu. Jadi aerator yang stop keran yang kita pasang tadi itu kita matikan dahulu. Jadi kita matikan dahulu sekitar 10 menit sampai benar-benar cangkangnya terpisah. Dan nanti setelah terpisah itu langsung kita kuras aja, kita kurangin dari stop keran ini. Nah, jadi kita buang ke tempat perayakan ikan hias kita, ikan kecil-kecil kita. Nah, terus untuk selanjutnya ini penggunaan dari Polaret. Mungkin teman-teman di rumah asik menggunakan Artemia, jadi Polaret agak kelupaan. Jadi cara penggunaan Polaret ini yang kita ketahui ini adalah instan. Jadi sebenarnya instan di sini tinggal pakai. Hanya di sini saya tidak menyarankan untuk langsung kita masukkan ke tank kumpulan dari rayakan. Jadi ini harus kita rendam dahulu. Jadi kita siapkan media air, itu di mangkok boleh, dimanapun boleh, ini sekedar ilustrasi aja. Jadi sebelum kita penggunaan ini kita gunakan air sedikit. Nah, setelah itu baru kita masukkan Polaretnya ke sini. Nah, terus itu kita aduk.
kita tunggu 5 menit. Jadi kita aduk terus, kita tunggu 5 menit, baru kita masukkan ke kolam rayakannya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kebetulan saya juga ada, jadi ngebreed juga. Ini lagi booming cupang kan ya. Jadi saya juga nggak mau tinggal kalah diam di cupangnya, karena memang generasi dulu saya juga udah pernah sudah pernah mencoba breed juga, dan saat ini saya juga ikut meramaikan lah di dunia percupangannya. Jadi buat semua teman-teman di rumah, sekedar tambahan lagi. Nah, kedua produk ini biasa digunakan untuk ikan-ikan kecil. Nah, seperti ikan-ikan yang berukuran kecil seperti ikan-ikan aquascape, itu untuk makan sambungnya menggunakan ini, yang instannya saat ini. Kalau dengan cara saya dulu, itu saya ngeberi cupang itu di kolam yang sudah tumbuh lumut, yang sudah rada lama. Nah, jadi saya biarkan saja di situ. Jadi makannya di situ. Jadi untuk hasil maksimal mungkin dulu nggak ada. Nah, jadi untuk saat ini udah ada yang instan, udah ada yang enak lah. Nah, jadi buat teman-teman breeder baru juga tidak ngerasa kesusahan lagi untuk mengembangbiakan ikan hiasnya, terutama dunia percupangannya saat ini. Jadi sekedar berbagi tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat lah buat penghobi baru tentunya, yang tak asing lagi dengan produk ini. Dan buat yang udah tahu, tentunya udah banyak yang tahu, sekedar ajang silaturahmi dari saya, Reza Ornamental Fish. Jadi salam silaturahmi dari saya. Jadi mudah-mudahan nggak bosan nonton video saya. Nah, jadi sekedar berbagi tips simple dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.